Udah? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Mamat Al-Qadiri. Cing, Hah? tukaran lah Maksudnya? ke Melanesian aja. Lucu banget. Openingnya lucu banget ternyata. Ya. Kapan-kapan harus masukin, Man. Kita sebelum kata udah itu ada lagi. Ada ritualnya gitu. dan gokil campuran bahasa Inggris dan Indonesia jadi satu. Panjang lagi kupikir. Iya. Oke, gas, gitu-gitu aja. Banyak, pengantarnya banyak dia. Iya. Apa kabar, Mat? Sehat, Cing. Selamat, Anda kena prank. Kenapa? Yang Ari Ya keriting. Berdosa banget kamu, gitu. Sedih banget itu, Cing. Iya, ceritanya gimana sih? Abdur ceritain ke gua ketawa-tawa. Emang dajal orang itu, udah gue bilang. Orang itu tuh gimana, Enak Cing? banget tuh Badar deh. Gue kalau lagi Saya tuh- ini kalau sama Mamat ngomongin Abdur, kalau sama Abdur ngomongin Mamat, Iya. itu nggak habis-habis. Jadi gimana sih? Siapa yang punya ide itu? Yang punya, jadi Sebentar. Sebelum ini kita lihat tayangan Mamat di prank. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Apa kalau boleh kita pinjam tuh dari Melanesian Project ya? itu, Ya. Cing. Jadi kita tuh udah lama tentuin bahwa tanggal 12 Januari itu kita syuting. Syuting Melanesian. Ya. Tetapi tiba-tiba Ari Keriting apa Abdur gitu bilang, kita tuh cari tanggal lain sebelum tanggal 12 lagi. Biar stok banyak nih. Ada kosong nggak? Udah tentuin. Oke, tanggal 7 gitu kan. Nah, udah tanggal 7 kita syuting, dapat 3 episode. Purba. Nah, ya udah aku usulin. Ini tanggal 12 mendingan jangan Purba lagi. Orang yang kita tentuin pertama tanggal 12 ini. Terus apa gitu? Ya udah yang konten lain, yang ide lain kan. Udah. Kan itu kan rolling director. Nanti konten ini siapa, konten ini siapa. Nah, itu kebetulan saya. Tanggal 12? Tanggal 12 itu saya yang direct gitu. Ya. Udah, jadi saya calling bintang tamu. Udah calling bintang tamu 2, Cing. Untuk syuting konten? Untuk syuting konten. Apa yang lo ini kontennya? Konten adu bahasa. Adu bahasa timur gitu. Jadi udah undang Bona Pascal sama Vin. Udah aku calling nih. Oke, tanggal 12. Udah mantap nih. Besok, ini gimana rumahnya? Abdul bilang udah di rumah saya aja. Awal-awal tuh, di rumah saya aja. Mumpung istri lagi di Malang kan. Halaman juga bisa dipakai gitu. Oke, aman sih. Malamnya, tiba-tiba Abdur bilang, Mat, kita lupa kasih tahu. Tanggal 11 malam nih. Kita itu dapat sponsor. Sponsor dari mana? Dari MD. Saya bingung, ini mau dibikinin film apa gimana kok MD ya gitu. MD Picture? MD Picture. Widih. Jadi besok syutingnya jangan di rumah saya. Kita langsung syuting di studio MD. Cempaka Putih? Hah? Cempaka Putih? Bukan, yang Kuningan. Oh, Kuningan. Di Kuningan. Jam 9 jangan telat. Oh ya udah, kok calling pemain, tapi anak-anak kita Obi sama Epi aja. Bintang tamu di skip dulu. Karena sekalian habis itu kita mau meeting. Meeting sponsor. Oh udah aku cancel. Cancel bintang tamu. Maaf ya, ini nanti 2 minggu lagi. Oke. Epi sama Obi ternyata udah kerja sama manusia biadab 2 ini. Jadi udah dikasih tahu Bang Ari bahwa dia mau nikah, tapi jangan kasih tahu Mamat. Stand Up Indo juga dikasih undangan gitu ke Bang Ajis. Jangan kasih tahu Mamat. Jadi senyap tuh, nggak ada di grup mana-mana. Aku ini tahu Bang Ari mau nikah, Cing. Tapi nggak tahu tanggal? Tapi nggak tahu tanggal itu. Tapi nggak tahu 12 Januari itu. Aku tahunya Februari. Jadi ya udah. Jadi datang jam 8 saya datang di MD. Dibilang pakai baju futsal. Jadi Abdur bilang, karena ini studio MD, kita nggak bisa siram-siraman. Jadi intinya adalah ketika yang salah ditendang pakai bola. Jadi kostumnya harus bola, futsal. Oke sip, saya bikin callingan tuh. Callingan kayak callingan film, Cing. Callingan jam 9 lokasi studio MD, kostum ini saya kirim ke Epi sama Obi. Siap. Mantap, jangan telat awas kalau telat. Siap Kakak Mamat. Oke. Udah, saya datang jam 8 Ke? MD. Depan ada Alfamart, duduk situ dong. Duduk telepon Abdur, sabar lagi print proposal ini. Wis, Abdur lagi print proposal. Makin percaya dong saya. Udah bangun kan. Jam 9 tidak ada manusia yang datang. Saya telepon Obi tidak angkat. Telepon Epi angkat.
Aduh, maaf, baru bangun. Emang suaranya baru bangun. Saya marah-marah dong, Cing. Director hari itu. Iya. Weh, mari cepat sudah. Iya, siap. Datang. Padahal ini udah di situ. Si siapa? Epi. Epi emang telat. Oh, emang telat. Emang telat. Obi yang udah di situ dia nggak angkat ke telepon. Oke. Abdur juga udah di situ sama Kuku. Di dalam. Tiba-tiba Abdur bilang, "Mat, itu Kuku ke situ. Saya nanti bentar lagi sampai." Kuku duluan tuh. Kuku datang pakai kaos. Jadi saya pikir saya dikerjain memang, tapi dikerjain waktunya doang. Jadi mungkin disuruh datang jam 9, tapi ternyata janjiannya sama MD jam 11. Gitu, Ci, nggak ada. Udah saya di situ. Kuku pura-pura lagi. Kamera rusak nih ininya gitu. Padahal dia sambil rekam. Coba Mat tes Mat. Ngomong ini soal Melanesian gitu. Jadi saya ngomong-ngomong, taunya kamera rusak ini. Ternyata hidup. Ngomong-ngomong gitu. Udah habis itu. Woi, ayo masuk. Pindah gedung sebelah. Abdur lagi. Datang sama Kuku. Tak. Abdur udah jemput di depan gerbang. Pakai jas Abdur. Saya, kenapa pakai jas? Dia bilang, astagfirullah. Gitu, Cing. Sangat islami sekali. Abdur itu kagetnya itu kayak peluk saya. Astagfirullah, saya lupa bilang kau. Ini meeting sama siapa? Sama Pak Manoj langsung. Saya bilang nggak bisa gitu dong. Dari awal saya udah marah di situ. Karena kan. lu udah pakai kaos. Jadi malam itu saya udah bilang Bang Abdur, Bang ini saya kan nginep di Depok. Saya bilang, Bang, bawain saya jersey dong, satu apa Juve kayak apa gitu. Soalnya kalau balik Bekasi lagi nanti saya telat nih gitu. Udah. Jadi saya cuma pakai baju kaos, tulisan noise. Oh iya. Baju celana futsal ada di dalam. Pakai celana panjang. Nomor 14 sudah ada siap di dalam. Demokrat. Ya. 14 Demokrat kan? Dulu ya. Iya. Masuk Abdur pakai jas gitu. Udah nggak apa-apa. Pak Manoj mengerti gitu. Udah masuk lah saya. Masuk ke dalam. Kok rame ada buku tamu. Masa meeting ada buku tamu, Cing. Masih belum ini, masih ditarik Abdur. Saya pas balik kiri foto Ari sama Indah. Di situ saya emosinya meningkat. Tiba-tiba ada di ubun-ubun. Saya nggak mau. Lagi mau akad. Saya sama Abdur lagi berantem di luar. Orang-orang lihat ke belakang semua. Ari mau ijab kabul. Ari aja mau ijab kabul lihat ke atas gini. Saya nggak mau ngomong. Abdur tarik, duduk di belakang Pak Parwes. Duduk belakang Pak Parwes. Dia Pak Parwes, Ko Ernest, anak-anak hahaha. Saya nyempil pakai kaos. Pakai tas gitu. Rambut ikatnya ikat biasa gitu, ikat longgar gitu. Berantakan gitu. Orang semua lihat saya gitu kayak aduh. Udah saya mau keluar, Abdur tahan lagi. Dipindahin duduk sama anak. Kok lo pukul si Abdur? Abang. Oh iya. Dipindahin duduk sama anak-anak stand up. Duduk di sana kan udah diam. Saya, sudah datang. Abang lu nikah toyor-toyor gitu. Makin emosi dong saya dong. Abang lu nikah nggak ngehargain, pakai kaos gitu-gitu. Tuhan, tahan emosi saya. Orang-orang udah pada tahu kalau lo lagi kerjain. Bagaimana orang nggak tahu? Orang setiap masuk habis tanda tangan buku tamu, Abdur udah jaga di depan. Mamat pakai kaos. Udah gitu. Di depan buku tamu, Cing. Jadi langsung diarahin orang itu untuk hina saya. Orang Bene tiba-tiba datang langsung tampar saya. Kenapa aku pakai kaos? Abdur udah cuci otak dari luar. Abdur gak kasih tahu. Abdur cuma masa mama datang pakai kaos dari luar. Orang tanda tangan langsung dapat informasi itu, Cing. Iya. Mas saya dong. Fikir Mat, kenapa pakai kaos gitu? Saya diam aja udah nggak mau jelasin. Abdur cuma ketawa-ketawa. Satu lagi masuk. Pakai kaos gitu. Kan emang bangsat itu kan. Sumpah, terus dia bilang ini bukan ide saya. Dia bilang ide Ari Kriting. Ari Kriting bilang memang Abdur yang punya Ari Kriting yang punya rencana, tapi Bang Ari suruh jadi kagetin masuk aja. Tapi udah siapin kostum buat aku. Nah, Abdur alasannya kostum ketinggalan di mobil. Kan gak masuk akal. Iya. Emang dia ingin mempermalukan lo aja? Iya, emang hati. Ini soal hati ya, Cing. Hati kan kalau busuk ya, gimana ya, Cing? Emang parah tuh, Cing. Iya. Dan gue ngeliat di video itu gue nonton, lo berpelukan sama Ari. Iya. Dan lo menangis. Iya nangis karena apa? Nangis dua-dua. Karena kaget sih sebenarnya.
Kaget Bang Ari nikah gitu. Saya tahu mau nikah tapi nggak secepat ini gitu loh. Dan Ari Kriting menikah kan adalah harapan kita semua ya. Iya, benar-benar. Biar adik-adik ini bisa mengikuti langkah itu kan. Iya. Masalahnya udah lewat nih. Harusnya kan Ari dulu, Abdur udah melangkahi duluan. Iya. Makanya kita makin kacau nih di belakang nih kan. Nah, ini harapan kita gitu. Nah, sama emosi. Di saat datang ke acara yang kita harapin, momennya gini loh gitu, Iya. bukan berbahagia gitu. Nah itu yang bikin nangis. Jadi emang bahagia sama emosi jadi satu. Itu Cik nggak tahu. Orang kuremas Ari dari belakang, anjing kalau nggak ada istri lu abis nih lu. Terus abis itu saya balik Cik. Foto kan. Saya nggak mau foto, Bang Ari tarik tuh dari ini. Udahlah Bang Ari ya, acara dia ya. Saya nggak peduli Abdur, emang anjing itu orang kan. Tapi Bang Ari tuh udah foto, habis foto saya pergi ke Alfamart tadi lagi. Ngapain? Udah, udahlah kan, udah habis foto, udah lihat hijab kabul, udah daripada saya gini orang setiap masuk Abdur langsung arahkan ke saya, mending saya ke Alfamart. Udah duduk di Alfamart, tiba-tiba Obi sama Epi datang. Obi, Epi, Cun Funky Papua gitu datang. Bang Ari marah sana, suruh ke sana. Bang Ari video call gitu juga. Wih sini. Sampai Kak Indah pas dikasih HP Kak Indah, Mat sini dong gitu. Nah baru anjing. Kak Indah lagi. Udah aku balik lagi sana. Masih pakai kaos? Masih kaos. Nggak ngambil di mobil Abdur? Dia gak kasih. Emang sengaja dia tuh. Baru adik ini bukan rencana saya adik. Gitu-gitu. Dia tetap menganggap lo adik ya? Sayangnya nggak nganggap dia kakak. Itu sedih, Cing. Nah, Setelah itu, lo mulai berdamai dengan kejadian itu? Karena kan tragedi plus time adalah komedi. orang yang udah dijadikan komedi di hari nggak ada time-timenya, langsung gimana? Nggak buat lo sendiri, kalau lo dikerjain begitu gimana sih, Mat? Perasaannya, Mat? Kapan lo udah, ya Allah, anak-anak bercanda gitu? Iya langsung sih. Langsung, nggak ada ininya sih. Nggak ada gimana ya. Susah untuk baper tuh kepada anak-anak itu tuh susah gitu. Nggak ini, paling bercanda, maksudnya bercandanya dalam arti, aduh tapi nanti dia GR lagi si anjing. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Maksudnya kayak WA gitu terus saya nggak balas gitu. Tapi kalau Bang Ari video call saya angkat gitu. Abdur, Mamat masih marah gitu-gitu. Ya, emang gitu-gitu. Tapi udah nggak ini. Orang pernah mereka lagi berdebat konten apa tuh, saya foto. Saya pas lagi pakai celana bola itu dalam rumah kan. Saya foto nomor 14 kirim ke grup. Langsung jadi bahas. Udah gitu-gitu aja, tapi nggak sampai masuk hati gitu. Iya. Tapi tetap konten Melanesian tetap? Enggak. Udah enggak lagi? Udah bubar, Cing. Semenjak itu bubar. Pokoknya kalau ada Abdur, saya nggak ikut. Nah, kalau nanti ada Epi sama Bang Ari atau Obi gitu, saya ada gitu. Pokoknya harus jangan di waktu yang bersamaan. Itu kesepakatan atau kesepakatan saya sendiri sama diri saya. Kesepakatan harus berdua dong. Namanya sepakat tuh harus berdua. Enggak, saya sendiri. Saya sendiri. Orang saya ngajak mereka bikin YouTube. Nggak kreatif kan, anak-anak itu otak tertutup sama kreativitas. Sebenarnya Mat, kalau anak dua itu ngomongnya ke gue nih mengenai Melanesian ini. Mereka dua mau bikin. Iya. Ya. Mereka berdua. Aku WA. Iya, kebenaran Mamat WA nih, Cing, kata si Ari. Ya udahlah, ajak aja sekalian. Tadinya udah nggak mau ngajak lu, Mat. Orang saya yang grup ini nanti bisa Cing lihat nih ini. Dibuat oleh Mamat Al-Katiri tanggal berapa? Itu ada. Dia udah bikin ini dulu. Enggak, mereka dua itu mau bikin podcast. Jadi rencana kita bikin YouTube ini sudah lama sebenarnya. Sama Bang Abdur, ayo di konten kau gitu-gitu semenjak habis WIT gitu-gitu. Ayo kapan nggak pernah. Pokoknya sama apa ya? Wawancara di Indonesia Timur. Mau gantiin Abdur. Ganti aja, bungkus aja itu Abdur kata gitu. Cuma makan apanya yang gini, Cing? Masa makan?
Itu wawancara. Datang cuma makan direkam kan? Iya. Abdur datang emang cari makanan aja itu, bukan konten. Gak pernah makan sama Cing di luar, pernah nggak? Gak pernah kan? Dia datang, Cing lapar nih gitu kan? Iya. Nah datang sini emang. Memang dia kalau ini ada makanan apa nih? Gitu. Ya, pasti ada lah. Langsung bikin konten. Iya. Ngabdur. Sekalian gitu maksudnya. Udah bungkus aja tuh, Cing. Gak ada faedah-faedahnya, Cing. WIT wawancara Indonesia Timur. Wawancara Indonesia Timur. Iya. Keren juga ya? Iya tuh. Kembali lagi di Wawancara Indonesia Timur. WIT. Terganti nih ini nih. Ini apa? Gambar-gambarnya nih WIT. Ini aja gambarnya, Cing, tapi dihitamin dikit. Gak apa-apa. Bukannya, Cing. Dihitamin gitu. Iya. Pokoknya saya lah. Terus ada ininya dikit ya, bereok-bereok. Ya, ada breok-breoknya dikit. Iya. Ini jangan kota, Cing. Apa? Hutan yang diganti jadi sawit. Ah, Wes, Abu Janda part 2. Tiba-tiba Konten yang kita rame itu di TikTok. ada di TikTok loh. Tiba-tiba Heeh. di TikTok itu kan, saya tuh udah pikir, Cik. Heeh. Aduh, Abu Janda blunder nih kan. Heeh. Kemarin sama Cik Abdul ada bahas lagi. Kalau dipotong, kayaknya ini, nggak lama beneran dipotong bagian itu. Di TikTok menyebarnya sangat cepat ya. Iya. Solo post gitu-gitu kan. Lo tau nggak, Man? Man? Dipotong nih wawancaranya kita mengenai omongan dia. Terus di TikTok udah berapa kali tuh ditanda, cuma kemarin saya kirim ke Cing Abdul karena solo post kan. Solo post yang ini. Waduh, segera viral nih kalau gini. Makanya saya langsung ke Cing Abdul balas. Saya juga dapat kiriman. Di TikTok tuh. Iya. Tapi Abdur ini punya acara ngopi namanya di Kompas. Mamat. Kan Mamat. Ya Allah. Abdur ada juga acara di Kompas Semarak Satria. Tapi? Hah? Pakai tapi nggak? Tapi 2 Iya. bulan sekali ya, sebulan sekali. Kalau Mamat seminggu sekali. Iya. Ngopi itu adalah Ngobrol pintar. anjay. Lu kenapa dipilih? Karena lu suka ngobrol apa lu pintar? Nggak tahu, Menurut lu, Mat. Awalnya itu pertama ya callingannya itu adalah bintang tamu. Oke. Bintang tamu. Jadi kan saya udah rencana mau pulang fak-fak tuh. Iya. Lebaran 19. Mau pulang fak-fak tapi ini dulu Mat, ada ini bintang tamu gitu. Udah, datang bintang tamu. Tapi pas keluar duduk-duduk terus dibilang, "Aman ya minggu depan hari yang sama ya, Mat." Lah, ini tetap terus aku hubungi Mas Widi. Ya ini dihubungi awalnya bintang tamu tapi ini dibilang tetap, ya udah tetap sampai sekarang. Iya itu karena lo, menurut lo karena lo Nggak pintar tahu. ngomong apa karena pintar kan ngobrol pintar. Berarti ada 2 kan, lu kan ada 2 si Niti. Nitia. Nitia. Ada 3 awalnya, saya, Kanitia sama Kainaya, Inaya Wahid. Kanitia sama Kainaya itu yang host. Ya udah tuh dia ngobrol sama pintar. Saya barista awalnya. Oh. Saya barista yang ngantar-ngantar kopi, terus Iya. kalau ada misalnya politisi-politisi saya stand up gitu. Ya. Nah awalnya gitu, tapi ketika pandemi Kainaya tidak bisa syuting di studio, akhirnya saya jadi dampingi Kanitia gitu. Karena ya istilahnya warung ditutup lah karena ini kan kopinya ditutup gitu. Jadi saya jadi hostnya sama Kanitia gitu. Nah, hingga kini masih Hingga berlangsung. kini iya. Tayang setiap hari Setiap hari Jumat sebelum suci. jam 9 malam. Jam 8, Cing. Sebelum suci berarti jam Suci jam berapa? 10. Oh, jam 10 ya? Oh iya, jam 8. Jam 8. Iya. Apa jam tayang udah berubah saya nggak tahu ya? Enggak, jam 8. Jam 8 ya? Mungkin lo nggak tahu. Masa lo nggak seperduli itu sih sama acara lo sendiri? Cing Abdul aja peduli apalagi saya. Iya, makanya. Bintang tamu tiba-tiba bahas politik. Gokil. Gokil. Mamat emang sebenarnya kurang ajar kalau menurut gue. Orang Cing Abdul lagi tiba-tiba- santai-santai. Lagi santai-santai tiba. Nah, ini katanya Cing Abdul punya UMK. ide nih untuk ini. Apaan sih Mamat ke orang ngelawak? Gue bingung jadi ngomong. UMKM gimana, Cing, di masyarakat nih? Ya? Ekonomi kreatif nih gimana? Mat, kok jadi serius sih? Gila, tiba-tiba gue diri UMKM apaan? Orang gue cuma makan doang nih.
Kenapa ditanyain UMKM? Iya, karena itu Cing Abdel kan sering masih jalan-jalan ke masyarakat UMKM nih, gimana apa sepi apa gimana gitu. Nah, keluhan-keluhan mereka tuh gimana? Gitu, Cing. Iya, tapi gue nggak Nggak siap. menyangka akan keluar pertanyaan seserius itu. Ya emang serius, orang acaranya serius gimana? Iya, gimana mau? Gue nganggapnya nih ada sama Mamat ininya. Ya udah pasti nggak serius ini. Serius, ya? Kan gue di calling ke Gio kan. Dia ada acara bintang tamu ini nih sama Mamat. Oh ya udah bercanda-bercanda isinya. Enggak, serius, Gitu. sangat Pas serius. sudah lagi standby sama profesor. Lah, gue ngomong apaan ini? Ada pernah episode tuh Politeknik, tentang Politeknik. Itu saya pun ngeblank, Cing. Ya apa yang mau ini? Apa yang mau dinanya tuh, didebatin gitu. Iya. Apa ya gitu. Berarti kalau jadi penyiar kayak anchor gitu atau pewawancara itu emang harus luas ya ininya ya? Iya, paling Tapi nggak sebentar suka. Oh, Pesawat. berturut-turut. Berturut-turut. Tadi sebelum mulai dia udah dapet. Udah dapet langsung. Iya, kita harus hentikan sejenak karena ini ada pesawat lewat dan dekat dengan Halim. 7 bulan. Berkurang. Kenapa berubah, Cing? Orang udah siap. Iya. Jadi 7. 7 bulan. 7 bulan ya, Iya, Cing. 7 bulan. Hamil yang kedua ini. Yang kemarin udah lahir. Kan ini udah part 2, harusnya Iya. kemarin 9 bulan, ini udah lahir. Enggak, yang ini udah lahir. Oh, udah lahir? Yang 9 bulan udah Hamil lahir. kedua? Hamil kedua. Gokil. Gitu. Ya Allah. Iya. Ya jadi lo juga harus dituntut dong. Ada di acara ngopi itu lo harus dituntut untuk memperluas wawasan. Iya, saya harus pelajari, Cing. Paling nggak besok nih soal apa nih? Biasa kan H-1 atau H-2 gitu kan. Ya. Tema narsumnya siapa gitu-gitu. Nah, H-1 biasanya ininya udah ada tuh skripnya. Baca-baca gitu. Nah, kayak kan kita nggak bisa berdasarkan dari skripnya ya, karena bisa jadi dijawab pendek, Iya. bisa jadi dijawab panjang gitu. Kita nggak tahu menitnya, sedangkan masih ada 2 menit atau masih ada 3 menit gitu. Nah, itu ngebukanya itu harus benar-benar benar-benar fokus gitu. Iya. Kayak, oh deh ini, lah tapi kan gini gitu. Nah, itu langsung ditanyakan. Ditanyakan. Iya. Lo dapat feeding terus ya? Kan terganggu Iya, tuh, Mat. Gue juga merasa terganggu kalau ada kita lagi ngomong terus sambil di feeding. Lo nggak terganggu? Enggak sih. Awal-awal kalau pas stand up, iya. Kalau stand up. Stand up juga di feeding. Iya, waktu itu masih ada. Kadang ada stand up, kadang enggak ya, yang di ngopi itu kan. Nah, itu kalau di feeding tuh ini Ganggu konsentrasi. Iya, konsentrasinya agak keganggu, kayak berapa menit lagi ya, Mat lu udah langsung closing, tapi kan mau punchline gitu Iya, kan, jadi keganggu gitu. keganggu. Tapi kalau cuma nanya-nanya doang malah enak sih, malah Karena ada yang nambahin ini ya. iya, informasi, ada yang nambahin kasih tahu waktunya berapa menit lagi gitu. Atau bahkan najemin pertanyaan. Iya. Iya. Najamin, ini dia kan tadi bilang gini, itu yang biasa kita luput gitu. Atau biasanya udah sepemikiran nih, kita mau tanya itu juga gitu. Ya. Udah masuk ke berapa bulan? Mau 2 tahun, Cing. Udah lama lo itu. Lebaran 2 minggu sebelum Lebaran 2019. Kan udah Lebaran 2020. Iya. Nah, ini mau puasa lagi kan. Mau puasa lagi. Ya di bulan-bulan Juni Mei waktu itu. Jadi lo adalah alumni Suci yang satu-satunya alumni Suci yang punya acara di Kompas. Kan ada Comedy Lab. Enggak ya, bukan di komedi lo. Oh, Bukan di yang komedi. iya. Apa Iya. alasannya dia? Oh, Abdur juga kan? Tapi Abdur kan- hitungannya reguler, tapi 1 bulan 2 kali apa 1 bulan sekali tuh. Semarak Satria emang punya TNI, acaranya TNI gitu. Tapi nggak tahu pandemi gini di stop apa enggak, saya nggak ngikutin juga. Apalagi dia- ada Abdur ya, saya nggak ngikutin banget tuh ya. Walaupun acaranya bagus ya TNI ya, tapi Iya. karena ada Abdur. Iya, makanya mendingan saya double job aja di situ. Bisa lo, Mat. Lo bisa untuk TNI ya. iya, gitu karena lo kan memang kan KRI 100%. 100%. Ini mau apa nih? Mau arahnya ke Denny Siregar apa gimana? Enggak. Kemarin kita kayak udah tahu ya, Cing. Iya. Udah tahu Abu Janda bakal blunder nih. Iya. Ya kita bahas Abu Janda gitu. Tapi udah aman kan Abu Janda? Nggak tahu, tadi malam fotonya dia udah ketemu sama Natalius Pigai. Iya. Nah, itu tapi kan ada beberapa kasus dia kan. Iya. Kasus yang sama Natalius Pigai sendiri lagi, kasus yang dia mengatakan agama pendatang tuh lah. Itu sendiri lagi kan. Jadi yang dipolisikan nggak tahu yang mana nih. Tapi masih santai-santai aja kan, masih sama kayak statement saya. Iya. Masih Aman. masih aman. Iya. Aman.
Lo juga aman, Mat, karena lo pendukung NKRI. Iya. Pendukung NKRI nggak terlalu penting sebenarnya. Pendukung siapa? Jokowi penting. Ya mau buat aman di situnya. Iya. Harusnya kebalik dong. Harusnya kebalik. Ya maksudnya, oh iya ya semuanya juga pendukung NKRI gitu. Tapi kan ada yang kena masalah, ada yang enggak. Dibedakannya dari dukung siapa nih gitu. Oh. Iya, tadi potong lagi lo. Enggak apa-apa dah, udah. Lo udah ya terima apa adanya lah gitu loh. Iya, kan ya kalaupun saya nggak merasa salah kan, kalaupun kamu menghina Bu Chandra atau apa, enggak, orang emang iya dia masih santai. Iya. Iya kan? Iya. Makanya saya akan ganti nama Twitter kalau udah ada proses nih. Oh, apa yang lo mau ganti? Hah? Lo mau ganti apa? Ganti nama biasa. Oh. Nah, nama biasa. Ahmad Al-Katiri. Udah mulai mendukung Abdul Rani dong. Rani. Abdul Rani Rashid. Orang udah nemu Twitternya Cing gara-gara wawancara. Abdul, iya, ada yang nanya juga ya. Oh ini nih Cing. Aduh, kenapa jadi kita arahin orang ke situ? Jadi stres. Iya. Tapi dia berterima kasih, wah terima kasih gitu-gitu. Ada dia tulis. Kok gue nggak baca, nggak mention ke gue dia. Mention Ceng Abdul, mention aku. Oh ini yang dibahas Ceng Abdul gitu. Terus apa gitu ya, dia ada balasnya lah. Dia ada balas ke orang gitu. Jawab gitu tulisannya. Dia jawab. Oh enggak. Oh. Itu Ramon Rashid. Iya. Mat, percintaan gimana nih, Mat? Di terakhir kemarin lu percintaan lu hampir kandas. Masalahnya di ini terakhir. Dengan tragedi Abdur lagi yang bikin. Iya, salah satunya ya. Salah satunya. Iya. Objektif, nggak mau salahkan dia sepenuhnya. Iyalah, karena lo yang melakukan. Iya. Memang dia cuma bumbu untuk merusak semua orang gitu kan. Iya. Semua orang itu bahaya, Cing. Si Abdur ini. Abdur. Iya. Kurang gimana ya? Apanya dia nggak punya empati atau gimana sih? Udah busuk. Kalau nggak ada empati itu masih mending, Cing. Masih bisa diobati gitu. Masih bisa dilatih untuk punya empati gitu kan. Tapi kalau udah busuk nggak bisa dibalikin ke normal lagi. Gitu, ya. Iya. Sekarang dia video ngaji gitu kan. Saya tuh jujur senang gitu kan. Gue juga senang itu. Iya, senang banget loh. Yeah. Senang banget saya, makanya saya komen karena mending gini gitu kan. Iya. Maksudnya tapi ketika saya ngeliat itu ada dualisme dalam otak saya gitu, Cing. Kayak apa dia menutup dosa dengan memfitnah saya, menutup dosanya di situ gitu. Iya kan kayak habis fitnah nih dosa 100. Habis itu ngaji dosa 100 lagi gitu. Mending diperbanyak gitu, sehari upload 5 kali. Malah saya senang gitu kan, nggak ada waktu buat fitnah saya gitu kan. Tapi positif itu. Iya positif banget dong. Postingan dia positif. Dan Positif dia bagus ngajinya. Bagus. Ngajinya dia bagus. Kenapa, Cing? Bagus ngajinya gitu ke saya seakan-akan. Enggak. Ini nggak maksud gue. Dia emang bagus, nggak ada tendensi apa-apa. Wawan Chandra bikin MTQ aja gimana di sini? Pesertanya 2 aja gitu. Saya sama Abdur. Wes. MTQ. Iya. Di sini saya sama Abdur gitu. Pesertanya. Iya. Tapi lu sebenarnya bisa juga ngaji seperti itu. Bisa, Cing. Bisa. Cuma memang jujur maksudnya udah lama gitu. Nggak dilatih. Diulang. Iya. Gitu, ya. Kalau dulu kan ngajinya yang pakai nada kan. Tapi kalau ngaji biasa mah bisa-bisa. Orang kemarin saya disuruh ngaji pas yudisium. Saya disuruh Yudisium kampus lo? Iya. Lo ngaji? Ngaji. Baca kayak itu tilawah? Iya. Karena dulu itu waktu acara-acara kegiatan di kampus, acara kegiatan prodi, itu yang ngaji selalu saya. Jadi dosen masih mengingat itu. Jadi saya sidang skripsi ngaji. Apa surat favorit lo? Hah? Surat favorit? Wah, kenapa jadi di ini, Cing? Coba, gue mau nyoba boleh nggak? Cing, jadi deg-degan, Cing. Hah? Jadi deg-degan, Cing. Tiba-tiba diserang mahrojul huruf salah. Iya, gue tanya. Jadi langsung kaku jadinya bacanya. Niatnya mau menyaingi Abdur jadi dihujat. Bagusan Abdur ntar gitu ya. Iya. Iya, mending aku. Tapi memang lo biasa ngaji tilawah gitu ya? Iya, dulu karena MTQ itu kan mau ya. tidak mau harus bisa gitu, harus bisa ngaji pakai nada, dibilangnya lagu ya. Lagu ada Bayati Awal, Sika Misri, ada gitu, nada-nada. Bayati Koror. Nah, Koror, terus Jawabul Jawab. Terus ada lagi Nahawan. Nahawan, iya. Nahawan itu
dipopulerkan oleh Ustadz Muhammad Ali ya. Iya. Iya kan? Hijaz. Hijaz. Hijaz murattal apa? Iya, pokoknya ada nada-nada itulah. Iya, Ada yang nada tilawah, ada yang tartil murattal. A'udzubillahi min gitu-gitu. Iya. Bagus, seru benar. Iya. Iya, lu tahu lu. Itu bener murattal ada. tartil kan. Jawabul jawab ya. Iya, bayati. Bayati. Biasanya kalau tilawah itu awal pasti pakai bayati. Bayati, tutupnya juga bayati akhir. Iya. Jadi bukannya bayati, ada 4 bayatinya tuh. Bayati awal, terus bayati apa gitu. Pokoknya jawabul jawab. Nanti di akhir Shadaqallahul Azim, sebelum Shadaqallah pakai bayati lagi. Iya. Wih, kurang ini. Nggak percayaan. Iya. Kalau masalah nggak percaya, iya sih ya. Cuman begitu lo kasih tahu, iya bener juga. Iya. Iya. Maksudnya lo juga menyelami sampai tekniknya itu. Itu kan teknis banget, Mas. Iya. Tapi udah lama nggak latih gitu. Makanya kemarin pas disuruh tiba-tiba pas kampus tuh, Mat nanti ngaji ya surat ini untuk pembukaan yudisium sama sidang skripsi saya disuruh ngaji dulu. Itu iya, sidang skripsi. Sebelum sidang tuh ngaji saya. Disuruh ngaji, anak-anak lain enggak saya disuruh ngaji. Iya. Karena enak mungkin. Ada orang yang memang menikmati alunan-alunan itu, merasa enak. Tapi keren tuh pas sidang skripsi karena saya ingat Abdur. Iya. Saya ngaji surat maharnya Abdur ketika dia menikah kan, ayat Al-Qur'an tuh. Apaan? Maharnya. Iya. Surat apa ya? Aduh, lupa tuh. Intinya tentang kemenangan apa? Bukan Ar-Rahman, bukan. Bukan. Al apa gitulah pokoknya. Saya lupa juga, ya Allah. Abdur maharnya ini. Maharnya itu. Wah, keren juga ya. Iya, keren. Mahar itu. Ayat 1 sampai 10 kalau nggak salah. Aduh, surat apa lagi? Jadi saat itu dia ngaji dulu sebelum ijab kabul. Iya, karena saya ingat itu, wah berhasil nih kan ijab kabulnya kan. Saya mau sidang skripsi nih, pakai ayatnya Abdur waktu itu aja. Saya dapat tuh intinya tentang kemenangan, kan saya wisuda gitu kan. Sidang skripsi. Setelah lama ini akhirnya dihadiahi kemenangan kan. Saya ngaji itu 1 sampai 10 sama kayak Abdur persis. Abdur dinikah, saya di sidang skripsi. Gokil. Lu nggak mau kalah banget sama Abdur? Bukan nggak mau kalah, justru itu saya menjadikan dia teladan kan. Baik nih, lagi baik. Iya. Karena saya ingat itu ayat itu bercerita tentang apa? Tentang kemenangan gitu setelah kerja keras yang lama. Nah akhirnya saya ngaji itu. Oh ini cocok nih untuk acara ini gitu. Dan lo tahu itu dari maharnya Abdur? Maharnya Abdur. Saya tahu itu maharnya Abdur. Setelah dia nikah juga dia menceritakan itu kan, ada di beberapa videonya. Lo nonton Abdur ini semua ya? Sebenarnya lo pemerhati Abdur. Bukan pemerhati. Lo memang jauh di lubuk hati lo sebenarnya lo. Ya kelewat aja Cing di timeline. Tapi lo ingat. Bukan gitu. cari Cing. Ya ingat. Masa nggak ingat Cing? Iya. Kan ada kalau orang yang ini ya lewat gitu aja. Ingat, saya ingat. Iya. Baik saya itu sama dia. Tapi dianya busuk. Busuk. Sudah dilalatin tuh hati. Balik ke percintaan. Gimana percintaan Oh sekarang? iya. Ya baik-baik Cing. Katanya ada titik terang kalau gue dengar. Iya sih. Ya aduh gimana ya. Ya maksudnya nanti beberapa bulan ke depan ini saya berusaha gitu. Akan berusaha. Bagaimana udah diteror-teror juga kan dari orang tua kan. Ayo. Orang tua mana? Orang tua saya gitu. Untuk ayo kapan gitu. Kesana. Hah? Kesana. Iya. Untuk ini neror untuk ayolah kapan nikah dulu dah Sama? gitu. Sama yang Aceh lah. Gitu. Kan orang tua saya juga kan ini berkomunikasi sama dia. Iya. Karena memang udah pernah ketemu dan cukup akrab ya. Cukup akrab. Iya. Cukup akrab, cukup disukai lah sama orang tua saya gitu. Kan kalau yang dari yang obrolan kita kemarin itu kayaknya udah kelar nih, orang lo dari tolak. Iya, tapi kan waktu itu saya udah bilang saya bilang masih coba lagi kan. Lo pantang menyerah lo ya? Oh, saya pantang menyerah. Oh, kuliah aja 10 tahun saya tidak menyerah. Tidak ada kata DO. Nah, begini juga sama nih. Mengejar Kayaknya cinta selalu ini. iya ada kerikil-kerikil gitu ya di setiap lini-lini hidup tuh, kuliah ada gangguan-gangguan itu yang membuat lama tapi selesai. Ini juga saya yakin begitu sih. Mau selesainya ditolak atau diterima terserah ya, yang penting prosesnya lo jalanin dulu. Ditolak saya datang lagi. Buset.
Pokoknya udah niat 4 kali gitu. 4 kali apa 5 kali. Nah, kemarin itu termasuk yang satu. Iya, itu satu kan, Satu hitungannya kali. satu. Walaupun via telepon ya, memang saya juga salah, harusnya saya ke sana aja gitu kan. Nah, ini kedua gitu, nanti akan coba kedua. Kedua, segala ketiga, keempat. Intinya pokoknya batasannya adalah ketika orang lain melamar dia. Itu Dan kan diterima. sebagai dalam apa? Dalam Islam kan ketika Nggak ada boleh. orang lain Hitbah. udah melamar, iya kita nahan diri kan. Sampai ketahuan itu. Sampai ketahuan diterima apa ditolak. Kalau Iya. diterima jangan maju, ditolak silahkan maju gitu kan. Dalam hukum ya. Iya. Nah makanya sampai itu. Kalau selagi nggak ada, selagi saya tanya belum ada ya akan. Calon lo ini banget nih. Muhammad memang udah suami idaman nih, pantang nyerah. Ya tapi saya kebalikannya Cing, ketika di dalam momen-momen pacaran cuek gitu. Ya. Cueknya cuek banget gitu. Tapi yang hal-hal yang saya udah yakini gitu ya akan maju terus gitu. Tapi cuek itu cuek parah sih. Nah, gimana sih? Iya, nggak tahu ya emang Tapi mengerti dia. itu dia. Cuma dia yang mengerti. Yang lain enggak. Ya, iya, Cuma akhirnya, dia yang memahami itu gitu. karena akhirnya begitu keluarganya mau, ininya nggak mau loh. Siapanya? Dianya? Oh enggak. Insya Allah ya. Lo orang digentak sih, insya Allah ya. Gitu. Itu halus Cing. Baru halus. Insya Allah ya. Hah? Itu baru. Iya. Ya, Masih- mudah-mudahan lancar lah. Lancar Cing. Mudah-mudahan Nanti lancar. Cing datang ya? Insya Allah. Kalau jadi nikah. Di mana? Kalau di ya pasti di Pasti di Aceh? Iya. Insya Allah gue datang, insya Allah. iya, bener. datang. Jangan kasih tau Abdul. Ya. Bilang aja Cing ini ini PH. Dur, ini aku dapat kerjaan nih. Dari MD. Dari Dari ya, MD. MD. Nah, tapi syutingnya di Aceh. Udah di DP nih, mau nggak? Nanti saya yang kasih duit DP-nya. Ya Cing pura-pura DP ke dia. Ke dia. Ajak dia ke sana. Ajak dia ke sana syuting. Nanti pelunasannya hari H. Hari H. Ajak ke sana. Disuruh pakaian apa? Volley. Pakai volley. Ya. Iya, itu boleh juga tuh. Kerja sama aja gitu. Eh, Intinya saya nggak akan kasih undangan ke dia, nggak nggak akan. akan. Ya tapi kan menyebar, Mat. Lo kemarin sehari benar-benar bisa dijaga oleh semua orang untuk bikin sandiwara itu. Iya, tapi kan ya masih iya dia datang nggak dikasih undangan, dia tetap datang. Pokoknya nggak akan kasih undangan. Mau dia dengar terserah dah. Lo emang udah pasti nggak mau ngundang dia? Undang istrinya iya. Undang Mada iya. Mada aja dah ganti bapaknya iya. Mada itu anaknya. Iya, Mada aja ganti mewakili bapaknya dah. Bapaknya jangan dah. Orang saya ke Malang mau ketemu Mada aja dia larang. Ketemu anaknya aja dia larang, Cing. Masa sih? Abdur iya. Karena? Nggak tahu. Pokoknya jangan ketemu kau. Nanti Mada ketularan mabuk gitu. Aduh. Parah kan? Iya. Busuk, kalau udah busuk susah, Cing. Kalau nggak ada empati itu masih bisa diobati. Iya. Ini deh. Jadi ngomongin Abdur nih, apa sih yang lo lihat positifnya deh Abdur tuh apa? Kenapa, Cing? Pancingnya pertanyaan gitu, Cing. Iya, abis kalau dilihat ini kayaknya udah busuk, udah digerogoti ininya hatinya. Apa ya? Tapi ada nggak nilai-nilai positif? Positifnya tuh bercandanya berlebihan. Itu bukan positif. Positifnya itu apa ya? Lucu sih, Cing. Lucu orangnya. Iya, Memang- maksudnya kayak memang lucu. adik sayang lagi kan. Iya. Adik marah ya, gitu-gitu kan. Saya ketawa sendiri kan. Iya, Kayak iya. jijik gitu. Adik semalam Juventus kalah nih. Gitu. Kapan Ngasih sih? info-info Seakan-akan saya nggak nonton gitu. Gimana nih tadi malam itu pas habis acara itu Ya. nikahan Ari kan besoknya ada Juve main. Wah, adik Juve kalah nih. Saya bilang saya fans Crotone gitu. Udah gitu-gitu, dia Iya. lucu, terus apa ya? Pintar ya. Dia tuh ini ya yang Cing nggak tahu. Dia tuh nggak pernah mau bisa ungkapin ke siapa aja ya bahwa dia sayang orang itu. Nggak bisa? Coba, iya, dari gesturnya ya. Iya. Dia tuh nggak bisa kasih apa kayak berat untuk. Tapi sebenarnya sifat itu sama dengan saya. Jadi makanya selalu nggak nyambung, Iya, selalu ini. Kayak cenderung mengekspresikan rasa sayangnya itu dengan tindakan yang berbeda. Sama Timur semua begitu. Oh begitu. Iya. Timur tuh begitu kayak susah untuk mengatakan sayang gitu.
Kayak gitu, mau ke orang tua, mau kemana, itu berat banget gitu. Ngomong saya, emang budaya timur seperti itu? Atau lo Iya, doang? Abdur juga, saya yakin Abdur juga, Ari juga gitu. Cuma Ari tuh masih menunjukkan perhatiannya gitu ketika mendengar kita, kenapa tuh dia mikirin gitu. Perhatiannya tuh gila kalau Bang Ari gitu. Nah, kalau saya dengan Abdur nih, iya tapi perhatian, maksudnya mikir gitu tapi nggak ditunjukin gitu. Kalau Bang Ari tuh kelihatan, gelisahnya tuh kelihatan gitu-gitu. Tapi untuk mau mengatakan, aduh sayang itu susah gitu. Susah banget gitu. Jadi sebenarnya lo sayang nggak sama Abdur? Enggak. Gak saya gitu. Iya. Orang timur gitu. Tapi kemarin wawancara yang pertama benar kan? Maksudnya pada komen-komen tuh, iya orang timur emang minderan. Iya. Banyak orang yang bilang itu, dan Akhirnya mengakui. lo salah satu yang membuka itu sehingga orang-orang tersadar lah. Karena banyak yang mendapatkan kejadian yang sama dengan orang timur. Yang hal-hal kayak begitu. Yang hal-hal yang kayak begitu. Nah, kalau dari elonya sendiri, untuk ke orang timurnya apa sih yang harus dilakukan sebenarnya kalau memang itunya stereotipnya kayak begitu ya, atau apa labelingnya seperti itu, apa yang harus dilakukan sebenarnya? Kayaknya ini sih ketimpangan ya. Jadi stereotip harus dihilangkan dah. Jadi dari luar berarti? Iya. Karena kalau stereotip kita tertinggal dengan apa gitu. Misalnya kita tinggal di kampung gitu kan. Orang akan bilang, kampungan. Kata kampungan aja udah membuat kita takut ke kota gitu. Aduh, kalau di kota saya kampungan gimana ya? Naik lift susah gimana ya? Nggak tahu mencet ini gimana ya? Nah itu udah ada ketakutan-ketakutan itu dong ya. Sehingga ketika di kota itu minder, takut berbuat kesalahan gitu. Itu kayaknya stereotip itu jahat banget sih sebenarnya. Tapi akhirnya emang kayak misalnya gini kan, ada yang kayak kementerian daerah tertinggal. Itu juga bikin gimana gitu ya? Orang kementerian daerah tertinggal tempatnya di Jakarta gimana? Masih ada nggak ya itu ya? Ada PDT ya? Iya, kementerian. Dulu pernah ada ya pokoknya ya? Sekarang kementerian desa. Kementerian desa, ada kementerian desa. Iya, dan daerah tertinggal dijadiin satu kan. Iya. Gitu. Jadi kalau ada yang ke sana jadi dicap sebagai orang desa yang tertinggal. Iya, Nah itu juga bikin terhenyak gitu kita ini jiwa orang-orang sana gitu. Mendapat label itu gitu. Label tertinggal. Iya, nggak hanya gimana. Kita memang bukan mewajarkan ya, mengakui bahwa kita masih tertinggal dari segi pembangunan, kayak flyover aja nggak ada gitu kan. Bangunan yang menggunakan lift di dalam ruangannya itu nggak ada gitu. Iya. Nah, jadi kalau konotasi tertinggal itu maksudnya adalah pembangunan ini gitu. Ya iya, infrastruktur ya. Iya, kita tertinggal dong. Itu kita akui gitu. Tapi labeling tertinggal itu membuat kita itu takut merantau, berbuat kesalahan gitu. Kayak hal-hal yang sederhana gitu, kayak naik eskalator gimana, harus langkahin kaki. Itu awal-awal banget pasti itu. Itu kan sering banget jadiin jokes itu. Dan itu beneran terjadi. Iya. Kayak gitu. Orang saya awal-awal naik eskalator di Jogja itu gitu. Jadi benar-benar takut masuk. Takut di ujungnya itu masuk. Lu pertama eskalator di Jogja? Iya. Enggak, Deng. Karena saya udah pernah ke Jakarta SMA kelas 2. Iya, tapi ukuran di Jakarta. Ya? Di Jakarta berarti. Iya, SMA. Itu baru ke pertama kali itu PGC. Iya, eskalator PGC. Iya. Karena saya tuh maksudnya pengen cari tahu gitu kan. Dan waktu itu maksudnya SMA kan udah merokok dan nggak mungkin merokok di rumah. Daripada cuma keluar ke warung depan sembunyi-sembunyi, mending sekalian naik angkot, coba-coba naik angkot. Saya naik tuh dari Kelapa II, naik angkot tuh. Emang niat pengen naik eskalator sekalian? Enggak juga, pengen jalan-jalan aja tapi sendiri gitu kan. Udah tahu, ini turun di sini, naik lagi, turun di Pasar Rebo. Dari Kelapa II, Pasar Rebo, Cililitan. Udah di situ Cililitan, bisa nih naik minum teh atau apa gitu. Nah udah PGC. Jadi tempat merokok saya pertama kali pernah di Jakarta itu PGC. Itu hampir tiap hari, Cing. Ke situ lu. Naik PGC. Nah, pas udah semingguan baru rubah rute. Dari Kelapa II naik yang ke arah sana, ke ITC Depok. Gitu dong. Bandingin, kayaknya lebih seru PGC gitu. Balik lagi ke PGC. PGC. Lebih nyaman ya. Lebih nyaman.
Iya, iya. Nah, PGC itu pertama kali naik eskalator. Itu gitu juga. Pegak. Lompat gitu. Nggak, lo sendiri nggak Baru nanti ditemenin? nengok kiri kanan ada orang lihat kayak gitu. Ya kayak gitu, hal kayak gitu, Cing. Ya, pasti minder dong jadinya. Dan mayoritas orang-orang akan merasakan kayak lo gitu. Iya dong. Jadi lu benar-benar ngerasain ya? Iya, ngerasain gitu. Makanya kayak ini materi anak-anak ya emang keadaannya gitu. Walaupun memang biar lucu digunakan hiperbola, Iya, digunakan iya. apa dikit gitu Tapi majas-majas. premisnya itu beneran ada Iya, gitu ya? Premisnya beneran segitu gitu. Ya kayak Bang Ari cerita materi awal-awal Bang Ari di Suci bahwa piknik di Jalan Baru. Iya. Dia pulang, dia pikir Jalan Baru ini sebuah tempat wisata, ternyata ya jalan yang dulunya nggak ada aspal dikasih aspal kan, materi dia gitu. Nah di Fak-Fak itu ada nama Jalan Baru, itu reklamasi, tapi kita bilangnya Jalan Baru karena emang jalannya baru. Itu emang tiap ini, cuma karena emang di tepi pantai ya, di tepi laut gitu reklamasi. Dia Jadi emang tempat enak wisata. juga buat hiburan, tapi yang punya Bang Ari ini nggak tahu kayak gimana Jalan Barunya. Tapi sesederhana itu kita namain sesuatu ya. Iya, Jalan Baru ya. Jalan Baru emang susah namain sih, Cing. Iya. Di Depok juga ada tuh tanah merah. Rame juga. Karena katanya. tanahnya merah. Iya, tanahnya merah. Tanah lapang doang dan orang datang ke situ. Untuk Untuk wisata. Ngumpul-ngumpul aja. Oh iya kayak di ini nih di pinggiran-pinggiran Salatiga gitu-gitu, pinggiran-pinggiran Jawa gitu. Itu juga di tol gitu. Banyak Sore-sore. tempat wisata ya? Iya, di tol, nongkrong di tol. Lo juga melakukan itu kan? Oh, enggak. Di Malang nggak ada ya? Di Jogja. Lo di Jogja ya? Di Jogja. Di Nggak Jogja. ada tol ya? Kenapa sih di Jogja tuh nggak ada tol? Enggak tahu sekecil itu, Cing, mau pakai tol dari mana ke mana. Iya dari. Orang ring road-nya aja udah luas. Ring road itu udah setara tol lah. Tapi ada 4 jalur kan, ini tengah 2 mobil ke sana dan ke sini. Yang ini motor ke sana, sini motor ke sini. Udah setara tol. Kayak yang bandara baru di Kulon Progo. itu ada tol ya? Itu Lo udah pernah ke sana? ada tol keluar dari bandara dikit doang, tapi turunnya ke Jalan Wates. Itu hitungannya tol apa enggak saya juga nggak tahu tuh. Tapi jalan Tapi baru pokoknya lah. jalan baru dan bagus lah gitu. Dan lebar banget kayak tol gitu. Si Adi Suciptonya masih dipakai? Masih kok, Citylink masih di situ. Yang di Kulon Progo apa? Di Kulon Progo kayak Ini batik. internasional. Iya. Adi Sucipto juga internasional ya? Iya, Maksudnya dari luar negeri sebutannya ada? internasional, tapi itu kan bandaranya tentara kan? Bandaranya Angkatan Udara kan? Sama Iya. kayak Halim dong. Iya, berarti artinya kalau internasional itu dari situ udah bisa ke luar negeri, walaupun mungkin Iya, transit waktu di mana itu dulu. udah ada dong. Waktu itu udah bisa ke luar negeri, walaupun mungkin transit Jakarta nggak tahu ya. Iya, kan? Tapi udah ada pesawat besar gitu yang luar negeri. Iya, iya, iya. Yang ke Singapura, ke Malaysia udah ada. Iya, 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 iya. Mat, lo stand up jadi apa namanya? Sebutnya Suci itu apa? Mentor atau Kombut. Lo jadi kombut. Iya, baru minggu ini. Minggu kemarin ya? Nggak tahu. Ini tayangnya kapan minggu? Minggu lalu. inilah kita rekaman ini. Iya, Nah, minggu lo ngeliat gimana, Mat, perkembangan anak-anak stand up setelah nggak ada sekali, terus ditimpa pandemi jauh gitu. Nah, mentalnya anak-anak itu karena penonton aja sih kayaknya sih, Cing. Menurut saya. Makanya mungkin treatmentnya agak sedikit dibedakan gitu. Iya. Bagaimana mencari tawa dari juri adalah bisa mengalihkan punchline ke juri. Iya. Kayak benar. Suca gitu. Iya, benar. Nah, itu yang ini gimana ya untuk cara narik tawa, sedangkan yang di situ cuma 3 orang sama juri tamu ya, 4 orang yang duduk gitu. Nah, berarti kita harus main di sekitar ini gitu. Iya. Sebenarnya bisa dibilang lebih mudah, bisa dibilang lebih susah ya. Iya, itu tricky kan. Iya, tricky benar. Lebih tricky gitu. Karena lo sebenarnya tinggal tahu apa namanya kesukaan masing-masing juri aja, sama model yang kayak gimana. Radit senang yang penulisannya rapi, Iya. lucu nggak lucu akan diuji penulisan lo rapi gitu. Jadi Panji, gue dan tamu. jadi main gitu. Jadi agak bingung, walaupun saya akuin Suci 9 ini, 1X ini secara komik, ini komik jadi semua, Cing. Benar, iya. Komik yang kita nggak perlu kombutin macam-macam dah. Iya. Tinggal butuh ngobrol aja dah. Iya, benar. Ngobrol kebuka semua tuh mereka. Iya. Nah, itu makanya ini sayang banget ini kalau seandainya Suci itu ada penonton Iya. dengan format kayak sekarang, Iya. waduh. Pasti tiap minggu nih pecah-pecah Pecah-pecah semua gitu. semua, benar. Juri bingung gitu. Iya, yang keluar adalah yang melakukan kesalahan hari itu udah. Iya.
dengan nggak ada penonton aja mental mereka sekuat itu karena udah terbiasa manggung kan anak-anak ini kan. Iya. Orang sekelas Ben, sekelas Ali, sekelas Nope, Iya. Egi, Iya. gitu-gitu. Apalagi muncul kayak yang baru-baru pun punya karakter kayak Davi kan Davi. baru tapi punya karakter gitu yang bisa dia mainin. Alif juga tuh. Alif Alif gitu. yang, Udah dari lama kan, udah lama paham stand up gitu kan. Makanya Suci One X ini sebenarnya komiknya bagus-bagus semua. Secara ini ya, apa namanya, materi komiknya ya. Iya. Komik pesertanya itu memang udah Udah bagus-bagus, udah jadi nih siap manggung doang gitu. Eh. Makanya aku sering nonton beberapa kali tuh komentarnya tuh ini kayak lagi nggak manggung. Ya iya, orang mereka itu udah kayak kompetisi kan. Iya, iya. Kayak udah manggung aja. Ya emang mereka semua udah pemanggung gitu. Udah jadi nih komik-komik. Iya. Nah, yang lo kombutin siapa aja? Waktu itu Davi, Egi, Nope, sama Ben Bendanio. Danio. Dan setelah lo kombut udah tapping? Hari ini Cing Abdel. Oh, Hari ini berarti gue lihat nih nanti nih hasil lo nah ya. itu agak tricky tema-tema gini kan. Temanya apa katanya? Tema kuliner kan. Oh, Cing kuliner, Abdel banget. makanya ada Next Carlos. Makanya ada Next Carlos, Iya. ada Cing Abdel juga. Iya. Cing Abdel kan sampai kuliner doang. Enggak. Seterusnya. Lo busuk aja. Ya? Ini nanya Cing, bukan nuduh. Hah? Lu bikin nuduh itu. Bukan sekedar nuduh. Berharap lo. Enggak dong. Lebih ke Nggak berharap kayaknya udah sampai sini aja dah gitu. Enggak berharap dong, kayak gitu. Orang Cing yang busuk berarti udah berburuk sangka. Suzon ya gue. Iya. Suzon orang bahwa lo senang. bersuzon. Iya. Gimana tuh? Suzonception berarti. Tapi ya. gimana perbedaan? Ini kan anak-anak Suca juga kan? Iya, beberapa hampir ya. mungkin 50-60% ya. Tapi gimana, Cing? Maksudnya perkembangan anak-anak itu yang Cing lihat. Kita nggak bisa samain ya karena emang nggak ada penonton Nggak ada ya penonton. gitu. Iya, tapi jadi jurinya tuh lebih mudah gue ya sebagai juri. Itu akan lebih subjektif. Subjektif gue terjaga. Terus keobjektifan gue juga nggak terpengaruh sama siapa-siapa. Misalnya gue pada saat gue juri nih, ada orang yang menurut gue tipis-tipis ada ininya nih punchline, tapi penonton ketawa. Ini apa gue salah nilai? Kok penonton bilang ketawa semua, tapi menurut gue ini cuma tipis-tipis. Nah kalau sekarang nggak ada gangguan penonton ketawa. Jadi murni dari sendiri. Subjektif gue terjaga, objektif gue juga nggak terpengaruh. Tapi kan kalau seandainya misalnya Cing Abdel tidak ketawa nih, berarti kan nggak masuk dengan selera Cing kan. Iya, tapi kalau penonton ketawa kan ngebantu banget sama komik. Iya, kan? itu yang gue bilang. Keobjektifan gue menilai secara subjektif, gimana ya ngelasinnya? Kan juri itu pasti menilainya subjektif. Karena menurut selera gue. Iya. Tapi kesubjektifan gue akan jadi nggak objektif. Begitu gue dapat dapat reaksi dari penonton. Yang tadi gue bilang, kayaknya biasa aja nih. Tapi begitu penonton ketawa, gue udah mulai goyang tuh. Apa jangan-jangan penilaian gue salah? Nah, gitu. tapi kalau dalam kasus kayak gitu, Cing Abdel pakai mengikuti yang mana gitu? Ketika Cing Abdel merasa ini tipis, tapi pecah. Gue denger juri yang lain dulu. Lah kalau dikasih duluan kan di rolling tuh komentarnya. Iya. Enggak, kalau gue pada saat yang pertama, gue pasti ngomongin ini gue. Pendapat gue. Tapi begitu dikomenin sama yang lain, kadang-kadang, oh iya ternyata kayak gini. Gue juga menerima masukan gitu jadinya. Oh, penilaian gue ternyata nggak terlalu benar gitu. Tapi walaupun gue punya hak prerogatif gitu, terserah ininya gue gitu. Cuman kalau sekarang gue nganggapnya lebih mudah. Sunyi gitu Sunyi, ya. Paling gitu. Uus yang bantu ketawa ya. Iya, gitu. Ada mencoba membantu dengan ketawa-ketawa kecil-kecil dari samping gitu. Jadi kalau udah misalnya bikin gua ketawa, itu udah pasti lucu menurut gua. Jadi itu yang Cing langsung nilai ya? Saat itu juga? Dan hampir rata nih Suci ini semua. Iya. Rata banget gitu. Iya, kalau dikasih range 0 sampai 10, gua antara 8 sama 7 aja tuh. Kadang-kadang yang paling rendah tuh gua nilai 7. Karena udah bagus. Gitu. Ini Suci, sayang banget sumpah Suci ini. Iya, nggak ada.
ih peserta ini monster semua gitu. Iya. Dan karakternya kan kuat-kuat Kuat-kuat semua. semua. Nope kayak gitu, Iya. Ben kayak gitu. Ali juga Ali. muncul dengan kayak gitu. Davi. Iya, yang hampir-hampir seragam itu kayak model-modelan Egy, Alif, nah itu tuh hampir seragam. Tapi mereka punya senjata juga, Bener. senjata apa karakter latar belakang Latar mereka. belakangnya macam-macam. Macam-macam. Dan nggak sama. Makanya ketika kombutin juga, Eh, wah ini udah enak karena mereka Iya. udah punya latar belakang yang berbagai macam rupa. Tinggal dipancing gitu, tinggal dipancing ke sini, ke sini, ke sini gitu. Punchline ya udah selera dia ya gitu. Siapa tahu punchline saya dia nggak nyaman bawainnya, ya udah tinggal ngobrol aja, buka dia sebuka-bukanya gitu. Rio juga sebenarnya bagus. Ya. Rio gitu. Rio personanya udah dapat marah-marah, terus backgroundnya satpam bank, apa namanya ojek online. Kayak premis semuanya. Iya. Ini. Kayak premis. Rais yang timur ya, Iya. timur palsu. Kok palsu kenapa? Hah? Kenapa dia? Ya ngomongnya udah lo gue. Iya. Maksudnya udah lama di sini. Iya, lebih pantesan Tapi masih Betawi orang ya. timur ya. Lebih pantesan Betawi. Iya, ya. Rio juga timur kan. Rio oh iya. Ya, Dumatubun kan Dumatubun. Pulau K. Tual Maluku ya. Tenggara iya. Si Ali Akbar Ali Akbar Ternate. timur juga. Iya, Maluku semua nih tiga-tiga nih. Oh. Rais, Marasabesi, Ambon. Rais Marasabesi padahal kayu katanya. Masa gitu sih? tapi Rais bingung tuh, Cing. Rais bingung. Dia mau bahas Ambon bingung. Karena dia nggak Ambon banget ya. Enggak, soalnya pas audisi Ambon disensor. Kasihan. Serba salah ya. Hah? Dia serba salah jadinya ya. Serba salah. Karena materi andalannya itu membawa kata Ambon. Iya, padahal kemarin tuh sempat ngobrol sama dia kan. Dia bingung gini, pokoknya kuliner lah gitu kan. Iya. Aku rasa nih, Rais, ini kok mencari-cari gitu. Premisnya itu bukan premis dari kau, tapi kok cari apa yang unik ya, apa yang ini ya. Bahas apa ya, bahas rambut nenek dia kan. Aku nggak nempel dia sama kau nih. Ini bukan keresahanmu, aku tahu. Gitu. Iya bang, aku tadi cari-cari apa yang menarik ya untuk dibahas gitu. Ya jangan gitu. Cobalah ini mulai explore timur misalnya. Tapi kan aku baru pulang Ambon sekali. Itu menarik. Iya. Orang Ambon udah sering makan makanan Betawi, sekali pulang ke kampung halaman gimana makanannya? Iya. Oh gitu-gitu. Oh iya juga ya bang. Ya iya emang. Tapi dia bingung, serba salah untuk membawakannya. Karena ketika ini sedikit gitu kayak misalnya, kalau kita kan gitu, wah teman saya jahat-jahat itu kan, orang ini nggak ada yang tersinggung gitu. Kalau dia ini masih di antara orang tersinggung dan nggak tersinggung. Jadi Kompas juga ragu-ragu kan dia gitu. Iya. Kayak misalnya Renol misalnya dia bawa materi soal debt collector. Orang lihat saya debt collector gitu. Ya nggak ada yang tersinggung, orang dia sendiri kayak gitu Iya, gitu kan. betul. Nah, Rais gitu, teman-teman saya, saudara saya. Jadi bingung nih. Ya. Ini menghina. Makanya di audisinya Iya. disensor. Iya. Kasih ya tuh. Padahal menarik menurutku adalah sudut pandang itu yang nggak ada di sudut pandang orang timur. Ali ini udah muncul dengan sudut pandang beda nih. Iya. Di timur ya, kita semua itu kayak gitu hampir-hampir seragam. Ali muncul dengan absurdnya. Yang tiba-tiba yang muka kayak orang Lamongan kan. Tapi logatnya masih timur, tapi muka udah nggak timur. Materinya kayak gitu, observasi-observasi yang hal-hal di sekitar gitu. Iya. Nah, Rais nih bisa nih dengan tampang kayak gitu muncul dengan persona timur palsu gitu. Iya. Menurutku bisa. Siapa sih Rais itu umur masih muda tapi mukanya Boros. Tapi lama-lama kita memaklumi, kayaknya udah bukan hal yang aneh lagi, kayaknya emang udah pantas. Oh, aku denger tuh ini Cing Abdul Iya. tuh, komentar Cing Abdul. Tapi masa iya dengan bentukan apa karena Cing udah biasa sama kita. Jadi ketika lihat Rais gak serem, belum tentu orang lain. Iya kali Soalnya gede terus rambut gondrong. Lihat orang gak pernah senyum kayak gitu ya, orang juga deg-degan dong, Cing. Nah, itu Tapi punya subjektif. Cing bilang, udah nggak usah bahas jahat-jahat, lu tuh nggak serem itu. Aku tuh kaget lah, gimana orang seram gini. Iya, maksudnya dengan badan kayak gitu, Cing.
Iya, karena itu udah ke distrik karena udah sering sama kita tuh, Cing. Udah sering sama orang timur lain gitu. Panji belum tentu melihat itu sama tuh, Radit belum tentu melihat dia nggak serem. Tapi Cing Abdul udah melihat dia, nggak serem nih. Aku pernah kenal Ambon lebih serem dari kayak gitu yang gede. Iya udah gue bilang sih, kalau di gue sih, lo tuh udah nggak masuk ngomongin lo apa namanya serem, hitam gini. Penampakan lo tuh nggak serem buat gue gitu. Iya, karena Cing Abdul udah tahu di zaman-zaman dulu kan, main di kampung Ambon di mana-mana kan udah sering melihat kan gitu. Lah, iya Ketika juga lihat ya. yang cuma kayak Rais, tapi Radit belum tentu yang di rumah terus tiba-tiba keluar lihat yang kayak Rais ya serem juga dong, Cing. Iya, benar. Iya. Udah 1 jam. Terus kita selalu cepat pantek. Emang kita harus bikin yang ketiga. WIT. Wawancara Indonesia Timur. Buat kalian setuju atau tidak, Ngabdur bungkus WIT tayang lagi Iya. di channel orang yang merusak WIT. Tapi kalau ada WIT, gue undang Abdur boleh nggak? Boleh. Ya. Nggak apa-apa, Bang. Iya. Abang kan. Iya. Pasti nanti aduh adik. Adik ya. Adik Mamat. Gitu-gitu. Udah biasa lah, Cing. Tapi Abdur ya, ini ya. Kan kemarin dia ikut live. Ikut live apa? Yang false itu. Iya, yang walaupun dia ikut live. Kan Pas ada Abdur donasi dikit. Besoknya Abdur gak ada aja. Banyak bener. kan masuk tuh ini apa Sawera. Karena anak-anak tuh selalu dibagi. Yang ada di situ tuh dibagi rata lah semuanya. Gitu. Dur, nomor rekening lo mana gitu. Ini anak-anak Koko mau transfer. Kalau saya ditransfer, saya nggak mau main lagi ke Studio Palapa. Oh, iya. Anjay. Iya, kan orang pengen seneng-seneng ngapain Cing bayar? Iya, wih gila sih Abdul. Kita kan emang mau happy gitu. Iya. Jangan muji orang timur semua gitu. Gak usah dimuji hal-hal kayak begitu. Anjay, kagak mau, ya udahlah buat gua aja. Ya malah buat Cing Abdul bagi anak-anak dong. Harusnya dong. Gimana sih? Itu ada di toples, lalu dimasukin toples akhirnya. Iya, lo main dong di live. Ari udah mau. Saya tuh niatnya gitu, makanya saya pilih siang, kan bilang pagi. Kalau pagi sampai ke malam nih, lama nih. Nah, terus udah siang. Hari Senin kan nggak bisa pagi. Udah Selasa siang. Saya lupa juga kalau Ceng Selasa ngejuri. Lo nggak bilang kalau itu. Iya. Datang dong, kita bikin sama si Abdur. Iya, ini Abdur rencananya. masih syuting. Agak usah, Abdur. Suara saya lebih bagus, Ceng. Saya selalu buta nada awal. Tapi kesananya sama si Abdur juga gitu. Iya. Ayo masukin dong awalnya. Kenapa sama semua? Enggak benar begitu si Abdur. Ayo awalnya gimana Iya. nih? Ntar di tengah dia Udah bisa ngikut. masuk dan kita ditinggal. Kayak nggak boleh nyanyi lagi sama dia. Biar gua aja yang sendiri. Iya, saya juga gitu. Iya, saya juga gitu lagi. Kayak kalau bentar suara saya bagus ini, iya kan? Iya, kayak tapi begitu. selalu angkat nada awal tuh, itu kenapa ya, Cing? Dari sisi musik. Ya, Kenapa ya gua juga selalu ambil begitu. nada awal itu nggak tepat? Itu feeling kita yang memang kita nggak terlalu berbakat di bidang. Nah, kecuali Malaysia bisa. Ambil nada awal selalu pas kalau lagu Malaysia. Kenapa ya? Gitu. Sumpah saya kalau nyanyi lagu Berarti harus lagu-lagu ini loh, nada minor. Oh, berarti nada saya minor ya? Iya. Mungkin karena lu juga minoritas. Pas ini yang ditunggu-tunggu di Suci One X nanti. Enggak, kalau Malaysia itu nada minor. Lagu-lagu mendayu-dayu itu minor. Tapi kalau lagu-lagu yang daerah-daerah kita nih, kita lebih banyak mayor. Tapi lagu Ambon juga minor ya? Lagu Ambon kan lagunya yang selalu cinta-cinta ya. Enggak, banyak mayor kayaknya. Mayor ya? Iya. Tapi itu lo masuk. Menangis para palai. Itu minor apa mayor? Itu masuk Aduh, tuh. gua nggak tahu Itu dah. masuk. Nah, kalau gitu-gitu masuk saya. Malaysia yang dengung-dengung masuk banget, Cing. Oh, berarti tinggal Tapi masalah kalau pop selalu nada awal rusak nih. masalah kepedean aja. Nah. Lo udah menganggap itu sih. Jadi keluarnya seperti itu. Enggak sih, karena memang berulang coba kayak begitu. Atau dibagi suara, Cing bagi suara nih. Wah, saya makin lari nih ke sini. udah hancur tuh, udah nggak bisa Fokus stabil. lagi. Iya. Iya. Jadi udah antara nada Cing sama nada saya di tengah-tengah. Udah false jadinya. Ya udah nanti kita buktiin aja dah di live. Ya, Iya. nggak usah Abdur. Ya nggak usah deh, ntar gue gantian deh. WIT ganti Abdur, saya jadi vokalis Cling Cling Show ganti Abdur. Cing. Anjay. Oke lah.
Terima kasih Abdur. Ya Abdur, terima kasih Mamat. Ari dong. Makasih Mamat udah Makasih, balik. Cing. Besok kalau lo bisa lagi kesini, ininya udah harus ganti WIT. WIT? Wawancara Indonesia Timur. Wawancara Indonesia Timur. Ini gambar lo. Mukanya. Oh, jangan, Cing. Abdur. Hah? Jangan lagi. Iya. Yewen, Cing. Iya. Yewen tapi tinggal di sana sih ya. Siapa? Yewen di Jayapura tinggal kan? Dia pun kalau kesini tuh nggak kabar-kabarin. Tiba-tiba dengar, Yewen ada Jakarta tuh. Dia nggak kabarin gitu. Tapi selama ini banyaknya Jayapura sih. Iya. Di Jayapura. Iya. Oke lah, terima kasih ya Mamat sudah hadir di sini. Mudah-mudahan percintaannya membawa titik terang. Amin. Iya. Kalau enggak kan Cing udah siapin penggantinya. Iya, udah ada. Cukup. Jangan dilanjutkan. Iya. Berbahaya untuk saya. Ntar di komen lagi sama ini lo, sama calon abang ipar lo. Gak apa-apa dah, komen dah. Gak apa-apa ya. Kalau hasilnya memuaskan gak apa-apa. Iya, amin dah. Iya. Oke lah, Mat. Terima kasih dan kita bisa ketemu lagi sama Mamat nanti di Wawancara Indonesia Timur.